Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya membuat video dalam rangka memenuhi ujian komprehensif ilmu dakwah dengan dosen penguji Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Dan perkenalkan, nama saya Nurusipa dengan NIM 2101040166. Memasuki pada kerangka berpikir. Pada video mind mapping ini kita akan membahas mengenai ilmu dakwah terkait pengertian dakwah secara etimologi dan pengertian dakwah secara terminologi. Selain itu juga menjelaskan terkait unsur-unsur dakwah, hukum dakwah, dan juga dakwah dalam aktivitas kehidupan. Memasuki pada penjelasan pertama, pengertian dakwah secara bahasa. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab ad-da'wah yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Kata ini berasal dari akar kata da'a yada'u dakwah yang berarti memanggil, mengundang, atau menyeru. Selanjutnya, pengertian dakwah menurut para ahli atau terminologi. Menurut Dr. Andes Hamzah Yakub dalam bukunya Publistik Islam, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Islam dan Rasul. Sedangkan ahli Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengartikan dakwah sebagai mendorong, memotivasi umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, kesimpulannya dakwah adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengajak, memotivasi, dan menyeru manusia kepada kebaikan serta mengikuti petunjuk yang benar. Dakwah juga mencakup perintah untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dengan harapan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, maupun tindakan dengan tujuan membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Memasuki pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah terbagi menjadi 6, yaitu da'i, mad'u, maddah, thariqah, wasilah, dan juga atsar. Adapun pengertiannya, dai adalah seorang yang berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sedangkan mad'u adalah orang atau kelompok yang menerima ajakan atau nasihat dari seorang dai. Madah atau materi dakwah adalah pesan yang disampaikan dalam dakwah untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wasilah atau media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u atau orang yang menerima dakwah. Thariqah atau metode dakwah adalah cara atau strategi yang digunakan oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan Islam kepada mad'u agar dakwah bisa diterima dengan baik dan efektif. Dan yang terakhir, atsar atau efek dakwah adalah dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas dakwah terhadap mad'u maupun lingkungan sekitarnya. Memasuki bahasan selanjutnya mengenai hukum dakwah. Hukum dakwah dalam Islam tergantung pada situasi dan kondisi, serta siapa yang melaksanakannya. Secara umum, hukum dakwah terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim dalam kapasitasnya masing-masing, terutama dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat. Yang kedua, fardu kifayah, wajib bagi sebagian umat Islam, dan jika sudah ada yang melaksanakannya, kewajiban itu gugur dari yang lain. Ini berlaku bagi ulama, dai, atau mereka yang memiliki ilmu dan kemampuan berdakwah. Adapun hadis mengenai dakwah, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilih,
yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Perintah berdakwah juga ada dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhala'a sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan memasuki pembahasan terakhir mengenai dakwah dalam aktivitas kehidupan. Dakwah dalam aktivitas kehidupan berarti menyampaikan ajaran Islam melalui berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana namun berdampak besar. Misalnya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, memberikan nasihat kepada keluarga dan teman dengan lembut, mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada anak-anak, dan menunjukkan akhlak yang baik seperti jujur dan sopan. Demikianlah penjelasan mengenai ilmu dakwah mind mapping kali ini. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.